Annyeonghaseyo, salam sehat dari Bu Asima. Apa kabar? Sehat semua ya? Ya, berdoa dulu sebentar biar berkah ya yang kita pelajari hari ini. Amin. Nah, jangan lupa absen. Absen jangan terlambat lebih dari 15 menit, nanti nilai sikapnya kurang. Jangan mendahului juga, sesuai dengan jam belajarnya, jadwalnya ya. Oke. Materi apa kira-kira kita hari ini? Ini materi tentang aturan. Sambil lihat ya di slide-nya. Silabusnya masih ingat ya, silabus matematika peminatan. Nih kita di posisi semester genap di sini, tapi kita udah sepakat itu diselesaikan di semester ganjil. Jadi kita sudah di posisi penggunaan turunan trigonometri ya. Oke. Nah, tuh pokok-pokok bahasan apa aja? Nih ada rumus-rumus turunan, udah selesai itu ya. Turunan berantai sudah di part 2. Penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri untuk yang pertama adalah untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, itu 21 ya. Nah baru ini yang kedua nih, nilai-nilai stasioner fungsi trigonometri. Ini udah pertemuan sebelumnya ya. Nah kita masuk ke gradien garis singgung kurva. Jadi ada kata gradien. Gradien itu adalah kemiringan ya. Sudah pernah belajar kan di kelas 10 ada, di kelas 11, di kelas 11 juga ada ya. Kalau nggak salah aplikasi turunan untuk menentukan persamaan garis ya, persamaan garis singgung. Siapa yang ingat persamaan garis singgung di titik X, Y? Ada yang ingat nggak? Lupa semua ya, ya nggak apa-apa. Makanya dibaca dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ya sudah, jadi gradien itu adalah kemiringan satu garis. Coba kamu perhatikan nih grafik ini ya. Tuh, kalau misalnya ada kurva Y sama dengan Fx, ada kurva naik. Nah, gradiennya itu ini kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Gradien itu adalah turunan pertama ya. Turunan pertama dari Fx. Kalau kurvanya Fx, turunan pertama dari Fx berarti F aksen X. Nah, itu lebih besar dari 0 kalau dia naik gitu ya. Kan kita udah belajar sebelumnya fungsi naik, fungsi turun. Syaratnya F aksen X lebih besar dari 0 untuk naik dan F aksen X kurang dari 0 untuk turun. Nah, di sini nih yang kita bahas khusus F aksen X-nya, itu yang dinamakan dengan gradien. Jadi kalau dia kurvanya naik, gradiennya positif. Kalau kurvanya turun, gradiennya negatif, ya kan? Tapi kalau dia horizontal, dia tidak berhenti, dia garisnya horizontal atau kurva itu tidak naik dan tidak turun, itu yang kemarin disebut titik stasioner, itu syaratnya adalah gradiennya atau F aksen X-nya sama dengan 0, gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, jadi coba nih dia mati lagi nih. Slide berikut ini. Kalau ada suatu kurva, tuh ada garis singgung. Ada garis singgung yang condong ke kanan, ada garis singgung yang condong ke kiri, ya kan? Yang condong ke kanan ini, garis singgung ini, itu di situ kurvanya naik ya. Ya, berarti kalau garis singgungnya mempunyai gradien positif, nah itu kurvanya naik ya. Atau dia condong ke kanan. Tapi kalau dia garis singgungnya condong ke kiri, berarti kurvanya turun. Nah, maka itu gradiennya negatif. Oke, anak-anak perlu diingat ya, kalau sebuah garis dengan kurva yang saling bersinggungan mempunyai satu titik persekutuan. Jadi kalau ada satu garis dengan satu kurva bertemu di satu titik, itu namanya bersinggungan. Karena kalau berpotongan di lebih dari satu titik, itu bukan bersinggungan lagi namanya, tapi berpotongan gitu ya. Iya. Nah, kalau nanti tidak ada ketemunya sama sekali, itu baru namanya tidak menyinggung dan tidak memotong. Oke. Nih, kita lanjutkan dulu ya. Pada pembelajaran matematika di kelas 11 matematika peminatan. Masih ingat gurunya kan? Minimal gurunya diingat, ya. Nah,
ditekankan waktu itu bahwa rumus persamaan garis singgung pada suatu kurva Y sama dengan Fx di titik, kita misalkan titiknya X1, Y1. Ada yang buku yang pakai dimisalkan titiknya A, B, nggak masalah itu ya. Nah, jadi ada yang pakai X0, Y0. Yang penting kamu paham bahwa cerita di awal itu titik singgungnya itu apa gitu ya. Kalau di sini Ibu misalkan titik singgungnya X1, Y1 dengan gradien, lambang gradien itu M. Ya, lambangnya. Nah, itu udah sepakatin aja. Jadi jika gradiennya M, maka mencari persamaan garis singgungnya adalah, ayo, di aljabar ini anak-anak, udah diingatkan ini kelas 11. Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Kalau tadi titik singgungnya buku itu memakai A, B, berarti persamaan garis singgungnya Y min B sama dengan M kali X min A. Nggak salah ya, kamu mau pakai yang mana aja. Kita fokus ke M-nya, gradiennya. M itu tadi dy dx. Untuk materi ini, kita yang di peminatan ini kan kita ngebahas tentang trigonometri. Jadi semuanya berhubungan dengan sinus, cos, tangen gitu ya. Sekan, kosekan, dan kotangen. Kita diingatkan apa turunan pertamanya gitu loh. Karena pasti nanti kalau ditanya tentukan gradien, oh iya berarti turunan pertama gitu ya. Turunan pertama dari yang mana? 6-6-nya harus kalian siapkan. Kita ulang yuk singkat. Turunan sinus, cos. Turunan cos, min sin. Turunan tangen, sekan kuadrat, x. Turunan kotangen x, min kosekan kuadrat x. Turunan sekan x. Sekan x kali tangen x. Satu lagi ayo. Apa? Turunan kosekan. Sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Harus dihafal ya anak-anak. Dihafal pelan-pelan ya. Ya lagi santai-santai. Bawa catatannya, rekamannya hafal. Jadi nggak sengaja belajar ya. Nah, belajar itu harus santai serius tapi santai. Atau santai tapi serius. Pilihlah yang mana ya. Oke. Nah, Ibu mengingatkan nih bahwa menentukan gradien sesuai dengan judul topik di atas tadi kan gradien, ya, gradien garis singgung pada kurva. Sebenarnya waktu kamu SMP ini perlu juga nih, karena kadang-kadang nanti di soal itu kan dibuat berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi selain pakai y aksen atau dy dx tadi, kita ada rumus lain, ada beberapa cara lain untuk menentukan gradien ya, sebuah garis atau kurva. Nah, untuk pertama, kalau garis itu melalui dua titik. Jadi ada garis dikasih tahu dua titik ya, dua titik yang dilaluinya. Kita misalkan titik pertama itu x1, y1 dan titik kedua itu x2, y2, maka m-nya atau gradiennya adalah y2 min y1 per x2 min x1. Udah hafal itu anak-anak. Oh ya begitu diingatkan, oh saya ingat tuh gitu ya. Ada juga yang kedua, kalau diketahui garis itu membentuk sudut alfa dengan sumbu x positif. Jadi misalnya ini sumbu x positif, yang ini garisnya, ini anak-anak garisnya ini sumbu x positif, ini garisnya, maka gradien garis ini kalau ini sudutnya alfa, maka gradien garisnya adalah tangen alfa. Ingat gak? Nah, udah di kelas itu, di kelas 10 kalau itu ya. Oke, dan ada catatan tambahan dari Ibu. Ibu nggak buat di slide-nya. Ibu pengen ngecek nanti di rangkuman. Yang orang-orang nggak dengar, nggak fokus, nanti rangkumannya pasti saya kurangin nilainya ya. Ya, ini catatan tambahan nih. Jadi sengaja Ibu kasih tambahan, nanti ketahuan di rangkumannya. Bahwa, ayo catatan, jika dua garis sejajar, maka gradiennya sama. Kalau ini garis pertama, ini garis kedua, M1 sama dengan M2. Bahasa Indonesianya, jika dua garis sejajar, maka gradiennya sama. Ingat itu ya. Tapi kalau dua buah garis saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, ayo apa hubungannya antara M1 dan M2? Ini ada yang jawab itu, anak pinter. Dia jawab, nanti kalau benar langsung yes gitu ya.
Nah, ini kalau dia saling tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu. Nanti dibuat catatannya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nih, jika gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx, jadi kurva itu kan anak-anak tidak hanya sebuah garis, bukan hanya parabola, karena sebenarnya definisi kurva itu adalah suatu goresan di atas kertas atau di papan tulis. Jadi kalau goresan kamu gores, itu kurva, garis. Nah, kurva yang sangat sederhana. Jadi macam-macam ya. Makanya ini secara umum, jika gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx pada titik ya, x1, y1 adalah Y aksen, M sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx, atau f aksen x itu hanya cara-cara penulisannya ya. Berlaku juga untuk fungsi trigonometri. Jadi yang kamu pakai di aljabar yang di kelas 11 semua itu berlaku untuk fungsi trigonometri. Jadi kalau anak-anak waktu kelas 11 sudah paham menentukan garis singgung, menentukan gradien untuk fungsi aljabar, ini juga jadi gampang. Hanya tambahannya kamu harus hafal yang tadi, ada 6 ya tadi ya. Ada 6. Itu turunan sin, cos, tangen, dan yang lainnya ya tadi ya. Iya, oke. Kita kasih contoh. Paham ya? Jadi inti pembelajaran hari ini adalah sebenarnya kalau menentukan gradien ya cari turunan pertama. Gitu aja ya. Kalau ditanya persamaan garis singgung, ya gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Mencari M-nya tadi turunan pertama, ya kan? Khusus untuk materi ini. Oke, tapi nanti kalau di UTBK mungkin digabung-gabung ya. Materi kelas 1, kelas 2, kelas 3 digabung. Oke. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan cos 2x. Di X sama dengan 30 derajat. Nah, kalau tadi titik singgungnya X1, Y1, kalau ada X, kalau titik kan berarti harus ada absis, ada ordinat. X-nya itu absis, Y-nya ordinat. Kalau di soal ini di X sama dengan 30 derajat, nanti suatu saat bisa diganti menjadi di titik yang absisnya 30 derajat. Jadi anak-anak harus paham bahwa absis tadi adalah X. Sementara titik itu kan pasangan antara X dan Y. Ya dong. Kalau titik itu kan ada X ada Y-nya. Nah, carilah Y-nya. Untuk mencari Y, masukkan, substitusikan ke kurva Y sama dengan fx. Ya, jangan disubstitusi ke Y aksen. Karena titik bukan X, Y aksen, tapi X, Y. Y aksen itu adalah M. Oke. Nah, kita cari turunan cos apa? Turunan cos tadi min sin. Tapi karena ini turunan cos 2x, ini sudah pakai turunan berantai. Ingat nggak? dy dx sama dengan dy du, dy per du kali du per dx. Oh, udah lancar itu. Jadi boleh langsung nih. Maka cos 2x adalah min sin 2x kali 2. Min sin 2x kali 2 bukan min sin 4x. Karena kali 2-nya harus ke depan ya. Ya, jadi min 2 sin 2x. Namanya gradien itu kan harus konstanta kan, kemiringan ya. Kemiringan atau kecondongan. Jadi substitusilah X-nya tadi sama dengan 30 derajat. Maka M-nya sama dengan min 2 kali sin 2 kali 30. Dikalikan dulu 30 derajat kali 2 berarti sinus 60. Min 2 kali sinus 60. Ingat nggak? Suri-suri istimewa harus hafal ya. Sinus 60 berapa? Setengah. Itu sinus 30. Kalau sinus 60? Setengah akar 2. Itu sinus 45. Jadi sinus 60 sama dengan setengah akar 3. Jadi jawabannya min 2 kali setengah akar 3 sama dengan min akar 3. Seperti itu anak-anak. Gampang ya? Gampang. Padahal nanti diperluas dikit-dikit soalnya. Coba yuk contoh kedua. Contoh kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar dari setengah tambah sinus X. Semuanya di dalam akar ya. Di titik yang berordinat 1. Ayo, tadi ordinat apa? X. Absis kalau X, kalau ordinat Y. Oke. Jadi karena ini baru Y-nya yang diketahui, yang kita cari apa? X-nya.
Ya nggak apa-apa, kita tukarkan ke Y-nya 1, kita cari X ke soalnya. Nggak masalah, nanti kalau absisnya diketahui, X-nya yang kamu substitusi, kamu cari Y-nya. Gitu ya. Oke, jadi ini 1 sama dengan akar dari setengah tambah sinus X. Nah, karena ini ada akar, supaya bisa disederhanakan, kedua ruas dikuadratkan. Gitu ya. Dikuadratkan kedua ruas. Itulah keadilan di matematika itu. Kalau kedua ruas ditambah boleh, asal sama. Mau dikali kedua ruas boleh, mau dikuadratin kedua ruas boleh, mau dipangkat 3 pun boleh, mau diakar pangkat 4 kedua-duanya boleh ya. Ya, jadi kuadratkan kedua ruas, maka ini 1 kuadrat sama dengan langsung akarnya nggak ada lagi ya. Setengah ditambah sinus X, maka sinus X sama dengan 1 kurang setengah sama dengan setengah. Sinus X sama dengan setengah, berapa X-nya? Sinus berapa setengah? Itu dibolak-balik doang ya pertanyaannya. Tadi saya tanya sinus 30 berapa? Setengah, iya kan? Tadi. Nah sekarang dibalik. Jika sinus X sama dengan setengah, X-nya berapa? Sinus berapa tadi? Berapa tadi? 30 derajat, iya. Berarti X-nya 30 derajat. Kalau gitu dapat dong titik singgungnya. Kan tadi titik singgung itu X, Y ya. X1, Y1. Berarti ini X1 nya 30 derajat, Y nya tadi 1. Maka titik singgungnya adalah 30 derajat, 1. Jadi anak-anak, ini boleh paham ya. Kalau yang di kelas 11 itu titik singgung itu kan misalnya 2,3 gitu. Itu artinya X nya 2, Y nya 3. Karena sama-sama aljabar ya. Ya, tapi kalau di trigonometri titik singgungnya itu 1 sudut, 1 aljabar, bilangan biasa. Jadi kayak gini nih, titik singgungnya 30 derajat, 1. 30 derajat itu sudut, 1 itu nilainya, nilai Y-nya. Nah, untuk mencari gradiennya tadi adalah turunan pertama atau dy per dx gitu ya. Nah, karena ini di dalam akar dari setengah ditambah sin X, untuk menentukan turunan kan dijadikan dulu pangkat ya. Ini berantai nih. Ya, akar itu kan pangkat setengah. Berarti ini setengah ditambah sin X dikurung akar tadi jadi pangkat setengah. Nah, mencari turunannya gimana? Ingat nggak? Kayak gini loh, Y sama dengan 2X tambah 3 pangkat 10. 2X tambah 3 dalam kurung pangkat 10. Itu pelajaran kelas 11. Gimana tentukan turunannya? Kan 10-nya kali ke depan gitu ya. 2X tambah 3 pangkat 9. Udah? Kali turunan 2X tambah 3. Turunan 2X 2. Turunan 3 0. Seperti itu sama konsepnya. Jadi yang ini pangkatnya setengah. Setengah kali. Tuh, lihat aja Ibu jelaskan kok di sini dituliskan sama Ibu tuh pelan-pelan ya. Jadi setengah kali setengah tambah sinus X pangkat min setengah. Kenapa pangkat min setengah Ibu buat? Kan 1 dikurang kan setengah dikurang 1. Kan pangkatnya dikurangi 1. Karena pangkatnya setengah kurang 1 kan berarti min setengah. Kali turunan yang di dalam kurung. Turunan setengah 0. Tapi turunan sinus cos X. Makanya dikali cos X. Terus untuk menentukan nilainya berapa, M-nya itu, kalau masih ada pangkat min, diapain supaya positif? Jadikan ke bawah. Ya kan? 2 pangkat min 3. Berapa itu hasilnya? 1 per 2 pangkat 3. Nah, jadi yang ini cos X-nya kan di atas nih. Cos X per tadi setengah tapi 2-nya di bawah. 2-nya jadi penyebut ya. 2 kali akar. Ibu langsung bikin tuh akar. Karena kan kalau pangkat min setengah digeser ke bawah. Jadi pangkat setengah. Setengah kembalikan ke dalam akar. Jadi cos 30 per 2 akar setengah tambah sinus X. Baru substitusi X-nya 30 derajat. Sinus 30 setengah. Setengah tambah setengah seperempat. Salah. Bu guru salah. Setengah tambah setengah 1. Nah, akar 1, 1. Nah, 2 kali 1, 2. Berarti jawabannya akar setengah akar 3. Karena cos 30 setengah akar 3 per 2. Setengah per 2, 1 per 4. Jadi 1 per 4 akar 3. Kalau ditanya hanya gradiennya, sudah selesai. Jawabannya
1/4 akar 3. Ya, kayak soal nomor tadi, contoh 1 kan yang ditanya hanya gradiennya. Selesai ya, 1/4 akar 3 Bu, gitu ya. Tapi kalau contoh kedua ini ditanya tadi persamaan garis singgung. Nah, kalau persamaan garis singgung rumusnya apa tadi? Y minus 1. Ayo disebutin supaya lama-lama hafal ya. Ya, kita kalau makin sering menyebut sesuatu, coba deh nama pacar kamu sebut sering-sering. Hafal nggak? Ya, coba kalau nggak pernah disebut. Ya, jadi ini Y minus 1 sama dengan M kali X min 1. Oke. Nah, kita lanjut nih. Oke. Maka persamaannya nih setelah dapat M-nya 1/4 akar 3, maka persamaan garis singgungnya adalah substitusi ke Y minus 1 sama dengan M kali X minus 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min 1. Kan tadi titik singgungnya 30 derajat, 1. 30 derajat, 1 berarti X1 nya 30 derajat, Y1 nya 1. Jadi Y min Y 1 itu berarti Y min 1 sama dengan M. M-nya tadi 1/4 akar 3 kali X min X1. X min 30 derajat. Gitu ya. Kalau mau dikalikan boleh, ini 1/4 akar 3X min gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau persamaan garis singgung fungsi trigonometri di optionnya, di PG-nya itu biasanya paling kayak gini nih, paling nanti min 1 digeser ke ruas kanan jadi tambah 1 ya. Oke, yang penting kamu jangan salah menentukan gradiennya ya, M-nya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Tadi kan Ibu udah kasih 2 contoh. Ada latihan soal. Nanti sebelum kalian mengerjakan kuis, langsung cepat-cepat dikerjakan nih latihan soal. Kalau memang bisa masukkan ke Moodle ya. Ya. Ini ada 2 doang latihan soal. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan tangan X di X sama dengan 10 derajat. Jadi kamu cari turunan tangen. Hafalkan tadi turunan tangen? Sekam kuadrat. Ya. Oke. Yang kedua, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan akar 3 sin X. Nah, sin X-nya nggak ikut di dalam akar ya. Dikurang cos X. Di mana? Di titik yang berabsis 30 derajat. Tadi absis itu apa? X. Oke. Nah, kalau udah nanti selesai ini, sudah paham, langsung dipersiapkan untuk kuisnya. Nah, tapi kalau masih ada yang nggak bisa, ditanyakan dengan teman-temannya, diskusikan dengan temannya. Nah, kalau nggak bisa juga, tanyakan ke ibu, 1 orang saja. Ya. Kemudian ada oleh-oleh biasa, ibu kan Bu Asima kan baik hati, selalu ngasih oleh-oleh. Tiada hari-hari tanpa membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya Look 4, buku PKS ya. Buku penunjang kita kan PKS supaya sama ya. Nah, Look 4, halaman 43, nomor 3, 4, dan 5. 3 soal saja. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah-salah yang berbeda prinsip atau mungkin salah persepsi, ngomong ke ibu ya. Ya, tetap semangat karena pembelajaran berikutnya adalah, pertemuan berikutnya adalah aturan L hospital. Untuk apa ini? Untuk mempermudah penentuan limit fungsi dengan turunan. Kenapa disebut L hospital? Ya karena yang menemukan L hospital. Kalau nanti yang menemukan Bu Asima, aturan Asima S gitu ya. Oke. Kalau ibu sebut pembelajaran sebelumnya, sesudahnya akan datang, itu artinya kamu harus belajar sebelumnya ya. Jadi sebelum hari H kamu baca, kamu kerjakan soal-soalnya. Nanti pada saat ngerjain kuis, siapa tahu ada ibu masukkan, selipkan 1-2 soal-soal TBK biar kamu udah siap gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.